wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya saya mau memperkenalkan, ini sebenarnya adalah gudang kayu yang saya sulap menjadi musola. Ini ada kaligrafi ukiran. Ini ukiran bukan gamelan ya. Ini ukiran asli. Ini ukiran asli semua. Bukan tempelan. Kalau teman-teman mau membeli, silakan pesen langsung di sini di saya di nomor 085 655 987612. Jadi bisa teman-teman bisa pesen, selain ini ya bisa pesen kusen-kusen, termasuk kebutuhan rumah tangga apapun itu, yang berbahan baku kayu, saya siap melayani. Nah, tapi karena ini adalah konten biasa, konten ada unsur-unsur itu, saya hanya memperkenalkan usaha saya. Jadi selain saya konten, saya memegang yang namanya mebel, ya mas. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau yang mau pesan bisa menghubungi nomor tadi 085 655 987 612. Mau pesen kusen, mau pesen pintu, almari, kursi, dipan, terserah lah itu apa, yang kalau selama itu dari kayu, insya Allah kita akan layani. Oke. Itu iklan ya? Iklan. Itu mengiklankan bisnis saya. Karena kalau nggak dibarengi seperti ini nanti kurang afdol, karena saya di sini karena ini adalah asalnya gudang kayu yang saya sulap jadi musola. Sulap, berarti pakai ilmu sihir. Pakai ilmu singir bukan sihir, singir. Oke Mas Putra ya, untuk hari ini saya dapat request yaitu kasampurnaning mati, kasampurnaning sedo. Istilah kasampurnaning sedo Mas Putra, itu adalah kesempurnaannya yang meninggal, kesempurnaan meninggal. Iya. Jadi orang meninggal terkadang juga nggak sempurna Mas Putra. Dan makhluk hidup yang meninggal itu kebanyakan jarang yang sempurna. Contoh hewan itu masih mengeluarkan ion negatif. Jadi nanti ini selain membahas tentang kasampurnaning mati, kasampurnaning sedo, ini nanti saya akan menjelaskan dari sisi negatifnya meninggal yang tidak sempurna. Manusia apakah meninggal tidak sempurna? Ada. Nanti namanya mati sasar. Namanya mati sasar. Ya, kasampurnaning mati. Kalau di hewan nanti menjadi penyakit. Sekarang banyak penyakit karena memang hewan ya ada energi negatif. Ya, emang nggak meninggalnya nggak sempurna. Terus nanti kan membahas bagaimana sih biar meninggalnya sempurna. Ada nggak kan? Ada. Kesempurnaan meninggal itu ada, menyempurnakan meninggal. Dalam serat Sasmito Jati atau dalam serat-serat yang lain disebutkan kematian adalah sesuatu yang indah. Nikahilah kematianmu. Saya akan memberikan satu kata-kata teman-teman. Ingat, kematian adalah tunangan yang pasti kamu nikahi. Enggak percaya? Sampai saya kis tunangan dari kematian Mas Putra. Tapi nikahnya kapan? Aku nggak ngerti. Karena kematian itu adalah tunangan yang pasti kita nikahi, pasti manusia nikahi. Itu dari sisi omongan manusia biasa. Tapi kalau nanti sudah dari sisi hakikat itu beda, tidak ada kematian, ya ada beda alam gitu aja. Tapi karena kita manusia biasa, kita bahasannya adalah kematian adalah sesuatu tunangan yang pasti kita nikahi. Itu kata-kata untuk hari ini. Dalam orang dulu mengartikan kematian itu sangat dengan yang indah. Sampun ditimbali marak sowan Gusti kang akarya jagat.
telah dipanggil untuk menghadap Tuhan yang menciptakan alam. Dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan alam berarti dipanggil oleh kasihnya. Kenapa kok kita harus takut? Kita dipanggil pada kasih kita. Tapi kadang-kadang yo namanya orang bahagia ya kadang takutnya gitu maksudnya. Ya. Tapi hati kita melatih untuk itu ya. Karena kematian adalah tunangan yang pasti dinikahi. Ya itu nantilah. Kemudian ada yang namanya istilahnya kematian yang tidak sempurna. Biasanya terjadi pada orang-orang yang kecelakaan. Orang-orang kecelakaan masuk pesugihan, kemudian mati sasar. Nah itu ya perlu dijelaskan itu ya. Kemudian pada hewan. Hewan ini juga nanti mengakibatkan energi negatif juga, Mas. Sama percaya atau enggak, ya terserah. Hewan ini nanti mengakibatkan hal negatif juga loh. Nanti ada nanti penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan ya karena energi negatifnya hewan. Yang sempurna yang mati. Yang hewan tadi matinya belum sempurna. Nah, ada caranya, ada nanti saya tunjukkan. Orang yang meninggal karena kecelakaan biasanya menangis, sukmanya menangis di sana, di tempat kecelakaannya. Dan tangisan tadi itu merupakan suatu kematian yang belum bisa diterima oleh dia, dan itu menjadikan kematian yang belum sempurna. Sukma itu roh itu numpang ing sukma. Oh, itu numpang ing sukma. Sukma itu nanti masuknya ke tubuh. Jadi lebih halusan roh, tapi wadah dari roh adalah sukma. Makanya orang yang kena santet itu sukmanya dulu yang dikena. Ketika sukma sudah kena, nanti masuknya ke dalam tubuh. Dan ketika sukmanya sudah muncul, nyawa tidak bisa ditali atau dipegang, namanya lepas. Itu namanya santet. Prosesnya santet seperti itu. Santet hanya menyiksa sukma, tapi sukma nanti menyiksanya kena dua, raga dan nyawa. Karena sukma nempel di badan, karena roh nempel di sukma. Itu lembaginya banyak, ada ulama. Banyak itu. Saya nggak mau bahas itu. Yang saya bahas adalah kematian yang tidak sempurna, yang belum sempurna, bukan tidak, belum sempurna. Berarti masih bisa disempurnakan lagi. Makanya saya ngomong belum. Kematian yang belum sempurna. Sampurna neng mati, sampurna neng sido. Ini yang kita bahas. Kemudian lagi ada orang yang namanya masuk pesugihan. Orang masuk pesugihan itu sukmanya diambil oleh yang milik pesugihan. Diambil dijadikan budak dan rezekinya dipindah pada orang yang memiliki pesugihan. Karena emang jin gak bisa memberikan kekayaan. Gak ada jin yang bisa memberikan kekayaan, gak ada, Mas. Kayak Aladin gitu, gimana Mas itu? Ya gak bisa. Berarti istilah jin yang ada di film-film dongeng itu bisa dikatakan hanya mitos belaka atau gimana? Mereka hanya bisa pindah. Oh iya. Memberikan kekayaan bisa, tapi pindah. Makanya mereka membutuhkan yang namanya korban kan. Tujuannya apa? Rezekinya si A nanti pindah. Bayarannya bisa memenuhi ruangan itu. Iya, karena emang dipindah. Karena dipindah. Nah, di sini dipindah. Nah, ketika mereka gagal memberikan sebuah tumbal, mereka yang jadi tumbal. Dan nanti menjadikan mati yang tidak sempurna pula. Yang ketiga apa tadi? Yang pertama apa? Kecelakaan. Yang kedua pesugihan. Yang keempat, yang ketiga mati sasar. Mati sasar adalah mati yang dikarenakan kecelakaan. Ya. Tapi dia tidak mati. Nah, disebabkan kecelakaan, mungkin kecelakaan apalah, terus dia masuk, ibaratnya kalau ada banjir terus dia hilang. Dia namanya mati kecelakaan, tapi dia tidak ditemukan jasadnya. Atau ditemukan jasadnya, kalau kita dikubur, jasadnya lagi hilang.
mati sasar. Kalau mati sasar ini biasanya masih bisa hidup lagi mas. Mati sasar itu bisa hidup lagi. Dan ini pernah kejadian di salah seorang muridnya Pak Yai Salim Azhar. Itu karena dia mengamalkan ayat kursi terus teman-teman. Dia itu dikembalikan lagi oleh makhluk itu ke alam manusia ketika sudah 40 hari meninggalnya di dunia. Dan satu kampung kaget. Itu pernah kejadian itu. Dan ini real nyata. Kalau teman-teman nggak percaya bisa langsung tanya ke Pak Salim Azhar Sendang Paciran. Monggo, ini bebas. Kita. Yang keempat adalah kematian hewan. Kematian hewan ini biasanya disebabkan sama tahu yang namanya obat rumput disemprot insektisida. Alah, sida lah. Sianida insektisida itu wes. Itu kan menyebabkan hewan tadi meninggal. Nah, meninggalnya tadi mereka memiliki nafsu amarah dan kemarahan yang besar karena dibunuh oleh manusia. Dan dibunuhnya oleh manusia tadi, dia menciptakan energi negatif kena tanaman. Nah, karena tanaman sekarang banyak penyakit. Bukan karena bukan karena apa-apanya, bukan, tapi karena kita sendiri yang tidak memperhatikan hal ini. Hewan tadi meninggal dan meninggalkan tadi belum sempurna dan mengakibatkan ion-ion negatif karena panggung, ion-ion negatif yang masuk ke dalam tumbuhan, bahkan tumbuhan banyak penyakit, ulat, apa itu adalah perwujudan dari energi negatif, energi merah dari hewan tadi. Gitu. Jadi kalau pengen itu ya kita itu harus menyempurnakan kematian hewan tadi. Gimana menyempurnakan kematian hewan? Kita berikan yang namanya Fatihah. Doakan ya Allah, permohonan aja ya Allah, saya mohon supaya makhluk yang saya semprot ini dengan paringi rahmat, dengan sampurnakan kematiannya, hilangkan galak belai diri saya karena menyemprot. Itu doa terus pakai. Makanya orang-orang dulu selamatan tujuannya apa? Untuk menghindari tolak bala, untuk menolak bala. Biar tumbuhan mereka nggak kena energi negatif dari sekarang sudah nggak ada mas. Bukan nggak punah, ada tapi jarang. Diminum dulu mas Putra. Oke. Kalau untuk manusia itu yang ada sulit itu manusia. Kalau hewan itu kita fatihai. Sama sebenarnya manusia juga difatihai juga. Cuma ada seperti laku-laku seperti halnya ada tumpeng, ada itu tujuannya untuk mengantarkan. Karena di dalam nisan-nisan itu ada bunder, ada tumpal, ada apa, itu adalah doa untuk para manusia atau jenazah tadi agar meninggalnya sempurna. Tujuan utama adalah kasampurnaan sih. Begitu mas ya. Energi negatif nanti bisa dihilangkan dengan namanya kita mendoakan, permohonan. Terkadang juga energi negatif itu bisa dihilangkan dengan menyembelih ayam. Tapi dengan ada tata caranya juga, ada pun. Karena ketika saya habis mau nyemprot, saya permohonan diri Allah, saya menyemprot ngapunten kula nek make pas perkara semprotan kula makhluk jenengan sedo. Ngapunten Gusti Allah. Terus para makhluk sing kena semprotku. Kula nyuwun ngapunten muga jenengan sedo kanthi sedo yang sampurna. Diridhoi Gusti Allah, diparingi nur cahaya Gusti Allah. Amin. Lalu gitu mas, kalau saya mau nyemprot lah. Nah gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk satu meningkatkan hasil dari tadi. Apa yang diinginkan semoga tercapai. Kalau saya seperti itu mas. Itulah tutorial yang saya pakai. Terus kemudian teman-teman saya juga mau mempromosikan ini adalah blimbing dari Bojonegoro.
Blimbing. Jambu. Jambu belum, jambu. Mata wis ngantuk. Padahal kopine ya. Ada yang tanyakan Mas Putra? Oh, ini nah pertanyaan dari murid-murid. Ini ada yang tanya. Mereka sering ada kalanya dipeduli lah, biasalah. Wewe, Mbak Kunti dan si Poci lah. Nah, itu katanya benar nggak sih mereka dulu itu pernah hidup? Nah, padahal yang kita ketahui bahwasanya si Mas Pocong, Mbak Kunti, Mbak Sundel Bolong, nah itu tuh merupakan bangsa jin. Nah, itu gimana pendapatnya Mas Udin atau pencerahannya Mas Udin tentang mereka? Apakah mereka benar arwah yang gentayangan karena sudah meninggal dan nggak terima? Apakah seperti itu? Arwah, roh itu baliknya pada Tuhan. Kalau membahas jin, kunti atau sebagainya, sebenarnya mereka itu jin, ya jinnya jin. Yang menjadi kayak mirip itu namanya korin, Mas. Kalau jin kunti itu beda dengan korin. Makanya nanti beda lagi sudah. Berarti mereka itu bukan pernah hidup jadi manusia. Berarti emang sejak dulu diciptakan dari jin, dari jin. Ada pula dari amalan. Jadi kita baca apa, terus nanti munculnya apa itu. Kalau saya mengatakan seperti itu. Dan jin itu tergantung sugesti kita. Semakin kita sering mensugesti, oh di sana itu loh ada tempat angker. Selama itu pula jin yang warak-warak kenyang-kenyang aku disugesti ini. Oh gitu, berarti itu terfotokopi dari dari pemikiran kita gitu. Iya betul. Tercipta. Berarti sebenarnya itu Mbak Sundel Bolong, Mbak Kuntilanak, adik-adik Tuyul dan Mas Poci. Nah itu sebenarnya itu nggak ada ya, karena adanya imajinasi atau apa itu halusinasi dari pikiran kita, adanya di situ akibatnya mereka tercipta gitu. Betul. Oh gitu. Sebenarnya proses penciptaannya seperti itu. Nah jin sendiri tidak berbentuk, nggak berbentuk. Jadi kayak gitu, nggak. Tapi ya gimana ya gitu lah Mas. Saya menjelaskan kalau dalam hal. Nah ini nih, ada lagi nih, ini Mas Udin. Ini katanya anak-anak ini dok. Pak, katanya setan pada waktu di bulan Ramadan itu diikat. Tapi kenapa pada waktu itu kok saya lihat Mbak Kuntilanak, ada Mas Gendruwo, wah awol. Nah itu gimana itu? Penjelasannya Mas itu. Setan di bulan Ramadan tapi kok ngetok. Pada waktu dipetui ya anak-anak itu ceritanya dipetui setelah tarawih. Setelah tarawih niat golek jangkrik, ternyata dipetui Gendruwo, ternyata dipetui Kuntilanak dan lain sebagainya. Nah, itu kan termasuk setan lah, mereka itu mengatakan setan. Mas Putra, saya mau tanya dulu. Ya. Keturunannya setan itu apa aja? Keturunannya setan. Iblis ayo. Gimana? Keturunannya setan itu ada yang namanya jin. Kalau Azazil itu kalau di bahasa Jawa namanya bekejil. Jin-jin yang sakti. Berarti ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat-tingkatannya. Kayak ada manusia, ada presiden, ada gubernur, sama. Nah kemudian kenapa kok di bulan puasa kok jin itu masih berkeliaran? Sebenarnya di bulan apapun jin ya keliaran. Oh jin kok. Yang dikekalkan adalah ininya kita sendiri sebenarnya. Nafsunya kita. Nafsu adalah dikendalikan setan. Yang dikendalikan, yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Kemudian kalau mereka itu adalah jin ya, beda lagi Mas. Jin tetap keluar, tapi cuma kadang-kadang pintu-pintu, beberapa pintu itu ditutup. Dimana suatu istana ditutup, itu ada. Ya, kayak di Sedayu itu ketika puasa kayak gini kita pintunya ditutup. Nah, gitu. Banyak sekali Mas kalau masalah itu. Karena jin itu masih keturunan dari setan. Jin keturunan dari setan. Nah, ini kan ada ayat Quran wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kemungkinan, nah apakah jin juga
itu juga dibisiki setan. Gitu. Karena jin kan juga punya nafsu. Pengen nikah lah, pengen makan, pengen minum, pengen anu-anu dan lain sebagainya. Nah, itu gimana itu? Saya pernah ngaji itu dulu. Jin juga sama, dibisiki setan. Teman tahu isi dari manusia itu apa aja? Isi dari manusia itu apa aja? Hakikatnya manusia itu tercampur, terjadi karena 3 perkara. 1 hewan, 2 malaikat, 3 jin, 3 setan. Ketika kita hanya menggunakan nafsu hewan kita jadi hewan, nggak punya akal. Ketika kita menjadi malaikat aja, kita kayak robot. Kenapa manusia dikatakan sempurna? Karena manusia adalah wadah dari 3 ini. Ini bahkan sih malah dikatakan melebar ini. Sedikit supaya sedikit. Kenapa kok mereka kok itu? Karena menjadi 3 perkara tadi. Yang terakhir adalah setan. Tanpa adanya setan kita tidak akan cerdas, Mas. Ya makanya kita yang ditiru dalam setan adalah kecerdasannya. Jangan ditiru yang begecilnya, cerdasannya. Kita hanya punya hewan. Kayak hewan, wedhus sapi, apa bedanya dengan enggak ada kan? Kayak kita kayak malaikat. Jadi robot, Mas. Sembayang terus robot. Pengen pacaran rawan beda hewan cuy tanah iso ya. Ya, itu kegeluran seseorang makanya aku pengen kayak malaikat sing. Loh, robot, Mas. Itu robot. Tapi kemudian yang ketiga adalah setan. Setan yang kita tuh hanya apa ya? Ya kecerdasannya, jangan yang lain, kelicik aja. Kelicik setannya. Tapi kecerdasannya juga nggak kalah. Nah, ketiga ini nanti mencampur jadi satu pada diri manusia, Mas. Ini dalam kitab Kimiatus Sa'adah karangannya Imam Ghazali. Itu dijelaskan ada 3 kategori manusia. Ada 3 kategori yang ada dalam diri manusia, mulai dari hewan, malaikat dan setan. Nah, ini ketiga-tiganya ini harus ada campur. Kita kok hanya punya hewan dan malaikat ditenan alim tenan, tapi yo karena tidak ada keinginan untuk mengambisi, ya kita cuma ngaji tak wae. Tapi ketika ada ambisi dari setan yang mengambisi, wah aku pengen pondok aja supaya aku pengen apik. Itu ambisi keinginan. Makanya Nabi Sulaiman biyen tahu dia pengen, pasti aku pengen nyekel setan dicekal itu menungso ya rata-rata sino pasar ya. Kangelan Nabi Sulaiman tuh. Padahal Nabi Sulaiman itu jajane mangane teko dodolan. Murid itu sakmono ki yo teko dodolan. Ya ketika ana wae ngono ya ra sida. Ya ora. Wong ngeling-eling nang kuburan kabeh setan dicekel. Gak ada keinginan. Nah, keinginan dari setan. Sama, ketika kita hanya bisa kita memiliki nafsu hewani sama malaikat juga kita hanya bertasbih terus. Bertasbih bukannya nggak baik, tapi menyebarkan agama Islam nggak baik. Ya baik, lebih baik daripada bertasbih kan gitu. Gerah. Ya, baiklah. Dan ketika keinginan ini sudah masuk ya wis. Setannya main. Oh, kono. Kono pada tak sini. Sampai ke sini. Bisa main pada lagi. Itu keinginan. Ketiganya aja. Lah ketika malaikatnya nggak ada ya kontrolnya hilang, Mas. Kita hanya ya kewan kok. Setan yang mengendalikannya yo elek tok dari penjahat. Ya masalah memang pengen negeri orang penjahat orang apa kan. Tapi kan sebisa mungkin ketiga hal ini ada nempel di pada diri kita. Manusia itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk kok. Loh, ada jambret, Mas. Itu mesti baik, mesti buruk. Kata siapa? Mesti buruk. Belum tentu. Senang kali Jokowi jadi jambret, apakah buruk? Tapi kan beda lagi. Jambret apakah buruk? Tidak semuanya, Mas. Dalam keburukan mesti ada kebaikan, Mas. Dan dalam kebaikan mesti ada keburukan. Nggak mungkin
itu saling ada keterkaitan. Jadi kayak gitu mas ya. Paham? Ini pengertian masalah itu pikiran dimensional. Kalau saya mengatakan seperti itu. Jadi ditanya kan? Ya sudah cukup. Cukup ya mas ya. Jadi asampurna ning pati itu mau kayak gitu teman-teman ya. Memang dalam dunia penggoiban memang kematian itu bisa dilihat mas. Cuma nggak tahu kapannya, nggak tahu. Cuma bisa dilihat. Dari apa? Dari ciri-cirinya. Hidungnya bengkok, tangannya juga bengkok, jari-jarinya bengkok, rambut tidak ada suaranya. Kayak gini kan ada suaranya mas. Ini kalau sudah mati ini nggak ada. Ini sudah jatuh. Panennya sudah mulai kabur. Udah ciri mas. Uban belum tentu menjadi cepat enggaknya meninggal, tapi kalau sudah ini bengkok, ini sudah turun, sudah lama itu enggak lama. Kemudian adanya lagi namanya pendosa airline. Pendosa airline itu kalau orang sekarang katanya apa? Lampor. Lampor lah. Sebenarnya lampor itu pendosa airline itu nanti kalau orang yang meninggal ada bukan rumah. Meskipun sakit tidak sakit jadi bukan. Jadi itu aja teman-teman ya, terlalu lama ini, terlalu lama. Nanti kalau teman-teman butuh jambu bisa menghubungi saya juga. Akhirul kalam, subhanakallahumma khamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra.